cepat turun, waktu kalian udah gak banyak lagi. Situ gue bengong bang, sontak gue berdua bengong. Maksudnya apa nih bisa ngomong kayak gini bang? Dan bener bang, gak jauh di sebelah kiri gue di jurang ada teman gue bang. Itu cuman pakai kaos sama celana kolor bang. Di situ ranger langsung ngasih unjuk data bang. Kan biasanya ada tuh data yang hilang ataupun inilah, dan dia ngasih unjuk bang. Fotonya juga dia kasih unjuk. Ini bukan mas orangnya, ciri-cirinya. Iya pak, ini pendaki asal Semarang yang sudah meninggal setahun lalu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen kisah mistis pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini teman-teman semua, saya tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya tentunya saat pendakian gunung. Di samping saya sudah ada Bang Radit lagi. Waduh Bang, makasih banyak Bang ya udah jauh-jauh datang ke sini dari Nabang nih. Iya. Tanah Abang, Central of Jakarta. Ya, Jakarta Pusat. Jadi ini teman-teman semua nih syutingnya berbarengan dengan video Argopuro nih. Langsung aja deh. Nih, basa-basi mulu nih gitu. Jadi kalau yang cerita pertama itu kan di Gunung Kawi Bang ya. Cerita yang kedua itu Gunung Argopuro yang 8 hari itu. Nah, kalau video kali ini nih Bang, Abang mau menceritakan pengalaman di gunung mana nih Bang? Merbabu bang. Merbabu. Tahunnya sama 2017? Sama. Oh iya, karena di Argopuro itu kan di-spill sedikit Gunung Merbabu dulu, baru Argopuro ya. Oh, jadi ini berarti sebelum naik Gunung Argopuro berarti ngalamin mistis dulu tuh di Merbabu tuh. Merbabu. Nah, kalau boleh tahu lewat jalur mana tuh Bang? Waktu itu gue lewat Tekelan bang. Tekelan. Oh, dan kalau boleh tahu lagi nih Bang, dalam cerita tersebut ngalamin kejadian apa tuh Bang? Yang gue alamin kejadian, yang pertama kejadian ada salah satu ya pendaki yang gak kasat mata lah bang, yang ngikutin pendakian gue dari bawah sampai atas. Oke, itu Bang. Oh, poin yang nanti mau diinin nih. Dan yang kedua itu salah satu temen gue sempet mencari gue selama 1 hari bang. Oh, sempet terpisah. Oh, kepisah sama temennya itu Bang ya. Iya. Oke, ini makin penasaran lagi nih cerita yang Merbabu ini nih. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Jadi pendakian gue ini ke Merbabu bang di tahun 2017 di bulan Mei. Tepatnya waktu itu tanggal 9 Mei lah. Jadi pendakian gue ini bertiga bang. Ada gue, satu teman gue lah, Irfan, sama teman gue satu Rizul namanya. H-1 sebelum keberangkatan, teman gue yang Zul ini tiba-tiba ada nggak bisa ikut lah bang. Akhirnya dia oper lah nih ke temennya. Ngoper ke temennya, gue bilang, temen lu sebelumnya nih, maaf nih gue bilang, pernah gak untuk kayak ngedaki gitulah. Dia bilang, ntar aja lu ngobrol sama dia. Akhirnya pas malamnya datang lah bang temennya ini, si Amrul ini datang. Terus gue tanya kan bang, sebelumnya udah pernah naik nggak? Gue bilang bang, kalau untuk naik nggak bang, paling cuma ngecamp biasa lah kata dia kan, kayak di Gunung Bunder gitu kan, ngecamp biasa. Tapi udah tahu basicnya lah bang ya untuk ngecamp gitu kan. Iya bang kata dia. Oh ya udah, nih soalnya kita ke Merbabu bukan jalur yang pendek lah. Iya bang. Ya udah nanti kalau misalkan ada apa-apaan ataupun capek,
ngomong aja. Soalnya kita trek, waktu itu gue trek malam bang. Akhirnya gue bilang besok paginya gue bilang yaudah istirahat aja dulu, besok pagi tuh rapi-rapi gue bilang. Kali situ gue istirahat di rumah temen gue ini bang, yang Irfan. Jam 7 pagi gue berangkat bang, naik kereta turun di Jogja, baru gue naik angkutan biasa lah untuk ke basecamp Tekelan. Dari situ pokoknya gue nyampe di Jogja itu jam sekitar mungkin jam 4 sore ada bang, 4 sore, 4 atau setengah 5 sore. Dari situ gue jalan lagi sampai jam setengah 6 mungkin ada. Gue mungkin ke pasar lah bang, beli logistik lagi kan, tambahan logistik. Akhirnya di situ gue nyampe di base camp jam setengah 7, langsung lakuin perizinan bang. Di situ gue sempet nggak dibolehin bang untuk naik malam. Sempat dibilang kan sama temen gue ini, yang ke Irfan ini, yang petugas ini, jangan naik malam mas, lebih bahaya, resikonya lebih tinggi. Cuman teman gue yang Irfan ini ngebet bang untuk naik malam, pengen ngerasain lah. Gue dia sempat ngomong, janganlah, gue bilang besok aja lah, gue bilang lebih enak. Udah ayo, kata dia, enak naik malam, kata dia, coba yang ngerasain. Akhirnya situ gue bilang ayo deh. Akhirnya di situ gue rapi-rapi, gue periksa semua lagi, gue berangkat naik jam 8 atau setengah 9 ya, gue naik menuju pos 1. Itu masih aman bang, masih enak lah. Pas menuju pos Pereng Putih itu gue sempet kayak apa bang ya, pas menuju pos Pereng Putih ini istirahat sebentar. Gue jalan dari Pereng Putih itu sekitar jarak mungkin ada 20 atau 50 meter lah bang, karena posisi gue paling belakang bang. Gue paling belakang, depan gue ini teman gue ini, yang temannya temen gue Amrul ini, paling depan ini Irfan. Jalan bang, dan gue di belakang ini dengar suara sepatu bang, orang jalan, serak 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 serak. Di situ gue bilang sama temen gue yang depan, cepetan dikit. Sekitar jarak dari situ, dari yang gue denger seorang jalan di belakang gue, itu suara rintihan cewek bang, di sebelah kanan, tepat di sebelah kanan. Gue bilang, wah udah nih, gue bilang, udah jalan ayo, jalan cepetan dikit, jalan cepetan dikit. Jalan lagi bang, menuju pos 3. Waktu itu gue nyampe pos 3 jam 12 atau setengah 1 lah bang, ada bang. Gue bilang, gimana nih, gue bilang lanjut lagi di pos 4. Lanjut apa enggak, apa di sini? Udah lanjut, kata gue si Irfan tuh, biar kita ntar di pos 4 aja istirahat. Gue jalan bang, sampai di pos 4 gue setengah 3 ada bang. Gue mutusin buat istirahat bang, karena udah terlalu malam banget lah. Karena gue ngeliat yang teman gue yang depan ini udah kecapean banget, udah kecapean lah dia. Gue bilang, yaudah yuk di sini aja di pos 4, gue bilang kita di tenda. Gue masak logistik, gue masak mie lah bang. Pas gue lagi makan bang, gue sempet bang kayak ada yang merhatiin dari depan gue. Gue sempet gue tengok kan. Situ gue diem bang. Itu mata bang, mungkin kalau dibilang sebola bang, ada bang. Itu cuman mata bang, 2 merah terang. Gue sempet diem. Gak lama temen gue ini, yang Amrul ini, ngeliat dia lompat bang dalam tenda. Gue disitu diem bang, itu sekitar 3 menit adalah mungkin sosok itu. Gue diem bang, gue udah gemeteran, udah keringat jagung bercampur lah. Dari situ sekitar 3 menit, gue tengok lagi nggak ada bang. Akhirnya gue bilang, udah masuk deh ke tenda, ayo istirahat ya, gue bilang. Udah gitu gue masuk istirahat. Si jam setengah 4 ada bang, setengah 4 jam 4. Yang teman gue Amrul ini mau keluar bang, dia bilang mau ngerokok lah. Dia keluar, ya ada sekitar 5 menit dari situ bang, gue nggak dengar suara orang ngobrol. Kayak dia ngobrol sama seseorang lah, ketawa-tawa. Gue buka bang otomatis tenda luar kan, karena kan gue tenda dalam gue buka, tenda luar gue tutup dong. Gue buka bang sedikit, itu nggak ada orang bang, dia ngobrol. Itu dia ngobrol sendiri. Tiba-tiba di jalan bang, jarak 3 meter, gue lompat bang keluar, gue tarik, gue refleks bang, gue gampar lah dia. Lu mau kemana? Dia kaget, lah orangnya mana, kata dia. Orang apaan? Tadi gue ngobrol sama orang, sama pendaki. Tadi gue ngobrol, kata dia. Pendaki
lu dari tadi gue liatin lu tuh ngobrol sendiri, nggak ada orang sama sekali. Gue bilang, ada, kata dia. Dia ngajak gue ke tendanya, makanya gue jalan. Tendanya di mana? Itu di situ, kata dia. Pas gue tengok, gue bilang nggak ada tenda sama sekali dari tadi ya, kita doang nih tenda. Gue bilang nggak ada tenda lagi sama sekali. Gue bilang justru yang dia tunjuk itu kayak gimana bang ya, kayak agak jurang dikit gitu ya, kayak lereng riung gitu. Gue bilang lo masuk istirahat, terpagi kita lanjut. Gue bilang udah istirahat deh. Gue bilang udah. Dia masuk, gue bilang sama dia, bang, lo nggak usah ada pikiran aneh-aneh, pikiran jangan besok kosong, fokus. Gue bilang iya bang, kata dia. Ya udah jangan aneh-aneh. Dari situ akhirnya gue jam 8 gue bangun bang, gue lanjut bang, gue lanjut jalan lagi. Akhirnya lompat, gue jalan terus, itu masih aman banget bang, itu jalan gue akhirnya aman sampai di Pemancar lah. Pemancar itu gue siang bang, sampai siang mau menuju sore lah. Gue sampai di situ mungkin sekitar jam 2 lah atau setengah 3 lah ya. Gue bilang ya udah, lu mau nikmatin sunset nggak? Gue bilang ayo diriin tenda ataupun gimana kita naik ke atas. Gue bilang nggak lama kok naik ke atas. Gue bilang cepet ayo kalau mau nikmatin sunset. Di situ gue jalan, selesai gue nikmatin sunset, jam setengah 7 gue turun dari atas. Gue bilang ini kita semalam lagi, besok pagi kita naik, baru kita turun. Gue bilang gue turun waktu itu jalan lagi bang. Gue turun, baru besok turun ya. Gue bilang oke. Dari situ gue naik, akhirnya gue balik lagi bang. Jam 7 malam, gue di tenda, gue masak lagi lah, logistik lah segala. Gue masak, gue bikin air hangat buat mereka kan. Dari situ gue baru ngalamin yang kejadiannya lagi bang. Kayak temen gue ini pas keluar kayak ngobrol lagi bang sama seorang. Wah nih anak nih udah gak bener nih, gue bilang nih, gue gak mau deh kehilangan seseorang lagi kayak yang waktu pas gue sebelumnya bang. Kira gue bilang udah istirahat deh, besok pagi kita naik lagi. Gue bilang nih. Dari situ mungkin jam 10 jam 11 ada bang, itu kayak ada orang manggilin tenda gue. Gue bilang siapa nih? Karena pas di situ juga bang, tepatnya di Pemancar itu gue ada 2 rombongan lagi lah. Cuman mungkin jarak ya 10 meter lah mungkin dari gue. Gue bilang pendaki kali ini, biarin deh, gue mau istirahat. Mungkin dia mau nyapa kali, nggak enak. Gue istirahat di situ. Jam 4 pagi gue bangun bang, gue bangunin dong yang lain. Bangun, ayo bangun yuk. Gue bilang Amit, kita nih ayo. Gue jalan, pas mau menuju puncak, posisi gue masih di belakang bang, tengah temen gue, depan temen gue. Gue dari belakang nih dengar suara bang, langkah, dek kayak pendaki, dek. Otomatis gue tengok bang, gue pikir wah rombongan yang 2 nih kali ini mau naik nih bareng nih. Gue tengok bang, ada 1 pendaki itu naik sendiri bang. Otomatis gue kaget bang, gue tegur dong, naik sendiri mas, nggak sama rombongannya? Gue bilang. Dia cuman ngangguk bang, lewat. Wah gue bilang ya udah deh. Gue bilang gue naik sampai di atas, gue baru enggak bang sama teman gue yang Irfan ini. Gue tanya dong, man, pendaki yang tadi mana ya? Yang tadi kita ketemu di Baroka. Oh iya mana itu? Nggak ada. Di situ gue bilang mungkin ke bagian mana lah dia lah, mungkin kan tak kemana lah. Dia lah biarin. Gue bilang gak lama gue mencereng bang, gue berdua foto teman gue ini yang ambil ini sendiri lah. Dari jauh mungkin jarak 20 meter ada, gue nengok bang ke dia. Di sini kayak orang berulah lagi lah bang, kayak orang ngobrol terus ngeluarin rokok, nawarin. Gue samperin bang otomatis. Gue bilang, gue tarik teman gue, ayo pan, ini udah nggak bener nih anak nih. Gue bilang nih, gue samperin, gue ambil rokok, turun. Gue bilang ayo turun. Akhirnya turun. Nah pas di sini bang, dia tuh sempet mau buang air kecil, lah ya mungkin. Pas tadi mau buang air kecil, pas gue selesai rapi-rapi di Pemancar ya, pas selesai rapi-rapi di situ. Sebelum itu juga gue tanya bang, lu di atas ngapain tadi? Lu ngobrol sama siapa dari kemarin?
Gue tuh ketemu lagi sama pendaki yang kemarin dibawa di pos 4, kata dia. Bang, lu tuh ngobrol sendiri, gue bilang. Enggak bang, kata dia. Itu pendaki bang. Lu tuh ngobrol sendiri dari kemarin gue liatin, gue bilang. Udah lu fokus, pikiran lu nggak kosong. Gue tau lu kecapean, gue bilang. Lu baru ngerasain ini naik, gue bilang. Mungkin sebelumnya lu cuma naik yang sekitar 1000-an mungkin. Dan sekarang lu ngerasain yang 3000-an lah. Capek lah mungkin kan, halusinasi juga pasti muncul lah. Udah pikiran lu gak usah kosong, lu fokus jalan udah. Pikiran lu gak usah kemana-mana, gak usah aneh-aneh. Dari pemancar turun nih bang, turun pas mau menuju pos 4. Dia bilang, gue mau buang air kecil dulu ya, kata dia. Oh ya udah, gue bilang. Cuman jangan jauh-jauh, gue bilang. Jangan jauh-jauh, permisi. Iya bang. Gue di jalur nih bang. Gue duduk dong, nungguin sambil rebahan lah mungkin. Sambil rebahan gue bang. Dan di situ gue sekitar siang ada bang. Siang jam 1 mungkin, jam 1 ada. Dan pas dari situ gue ketiduran bang. Gue kaget. Udah jam pas gue melek nih, gue kaget udah jam 2:30. Nih anak kok nggak turun? Nggak mungkin kalau turun sendiri bang. Tuh gue tungguin lagi bang sampai 3:30. Ini anak nggak turun-turun, gue bilang. Kemana ini anak nih? Gue bilang, udah ke bawah, udah ke pos 4, udah nungguin nih dia nih. Udah gue ajak temen gue ngirpan nih. Udah pan, turun pan. Tapi di pos 4 nggak ada bang. Wah disitu gue keliangan bang. Ini anak kemana ini, gue bilang nih. Waduh, udah kacau deh bang. Udah pos 3 kali nih. Coba yuk, cobain pos 3. Yaudah yuk. Gue pos 3 bang turun. Gue turun pos 3. Mau maghrib lah bang. Duh nih gimana nih, gue bilang nih. Mau maghrib. Deh kita naik lagi pos 4. Tektok lagi bang, gue buang ke pos 4, balik lagi. Dia mungkin pas lagi kita di sana mungkin lagi kemana dulu, kayak lagi buang air juga kali. Atau lagi ngapain. Gue naik lagi pos 4 bang. Itu udah jam habis maghrib bang. Ada jam 7-an mungkin lah ya. Naik pos 4 tuh gue jalan cepet bang. Tuh gue jalan cepet deh, udah pikiran udah cari dulu gue bilang. Yaudah kita di sini dulu sama malaman, nungguin dia turun. Siapa tahu dia turun, gue bilang. Ataupun dapet kabar lah. Jam 9, iya bang, jam 9 atau jam 10 pas gue selesai di tenda, gue dari jauh ngeliat nih bang, kalau headlamp darurat yang merah itu dari atas bang. Wah ini dia nih, gue bilang nih. Udah deh, alhamdulillah, gue bilang. Makin deket, gue liatin makin deket. Itu sosok bapak bang, kakek. Mungkin ada sekitar 70-an lah ya. Itu serba hitam bang. Dia nyamperin gue. Kaki ini cuma ngomong, cepat turun, waktu kalian udah gak banyak lagi. Situ gue bengong bang, sontak gue berdua bengong. Maksudnya apa nih bisa ngomong kayak gini bang? Gak lama kaki itu jalan bang. Jarak 10 atau 20 meter, gue langsung pakai headlamp bang otomatis. Gue udah, itu gak ada bang, hilang. Sosok itu hilang bang. Gue kaget ya. Udah deh, gue balik ke tenda. Di situ, udah campur aduk bang. Gue udah ya dibilang nanti rata deh. Gue nggak mau kehilangan teman lagi nih bang jatuhnya bang. Akhirnya ketemu pagi bang. Gue bilang sama teman gue, lu berani nggak turun ke bawah sendiri? Gue bilang, cepet lah, paling ntar sore nyampe lu. Gue bilang, berani nggak? Iya, lu kabarin ke bawah. Gue bilang, si Irfan ini turun sendiri. Nggak lama, siang lah bang ya, siang ada jam 1. Tuh teman gue turun itu jam 5 pagi bang. Jam 1 atau jam 12 naik bang. Tiba-tiba naik lah nih. Pokoknya dia nyampe di tempat itu mau sore lah bang. Sama ranger lah bang. Ranger situ sama warga. Mungkin ada 7 orang lah bang. Gue cerita lah. Saya kepisah pas mau menuju pos 4 pak. Bilang. Terus pertamanya gimana kejadian? Ya dia buang air kecil pak. Dan di situ posisi saya nunggulah. Saya ketiduran. Saya pikir dia udah turun lah duluan menuju pos 4. Pas saya turun nggak ada pak. Saya turun lagi ke pos 3. Nggak ada juga. Saya naik lagi ke pos 4. Masih turun nggak ada pak. Pas malam saya ketemu sama kakek. Kakek ini ngomong, waktu kan udah gak banyak lagi, cepat turun. Situ sontak saya kaget pak.
bisa ngomong kayak gini. Pas saya udah sosok itu udah nggak ada, kakak kayak ini. Akhirnya kata ranger tuh jam sore lah, ya udah ini kita bagi 2 tim, kata dia bilang. Akhirnya ranger naik bang, ya udah pak, saya coba cari ke pos 3 pak, ke bawah. Bapak naik. Nah ranger ini seperti naik ke pemancar lagi bang, malam dah tuh, malam dia naik ke pemancar sama warga, turun lagi. Nah gue masih semalaman lagi bang jatuh di situ lah, di pos 3 tuh, gue di tenda pos 3 sambil nungguin lagi lah. Nyampe akhirnya di situ istirahat lah bang tuh di tenda, ngobrol-ngobrol semua, kayak ngobrol pencarian gimana pak nanti pak, mau gimana nih nanti rutenya pak, atau pembagian pencarian lah. Akhirnya di situ gue bilang, nah ya udahlah pak, bismillah aja pak, semoga ketemu. Gue bilang ya semoga ketemu. Ketemu paginya cari lagi lah bang, nyari. Ranger ini naik ke pos 4, gue juga naik lah bang, sempat nyari bareng pagi tuh jam 6:30 bang, udah mulai. Tak, aku naik pos 4 bareng-bareng. Terus gue bilang kan sama yang ranger, gue di situ juga udah capek bang, udah capek lah di situ, posisi gue udah capek ya, lagi kurang sehat juga lah. Gue bilang sama ranger, pak saya di sini ya pak ya, saya kalau untuk naik ke atas lagi udah gak kuat pak, saya di sini aja pak. Oh iya nggak apa mas, teman gue yang Irfan ini ikut bang. Pos selanjutnya lah nyari, gue tetap di pos 4. Dari situ gue sempat ketemu bang sama satu pendaki. Dia bilang sama gue bang, mas temennya ada mas di bawah arah pos 3. Kalau kita dari TK itu kan pos 3 kan kayak jalan tanjak gitu kan, kayak ada jurang bang, sekat. Dan di situ gue bener bang, gue turun dong, ditemenin. Gue turun ditemenin sama dia. Dan bener bang, nggak jauh di sebelah kiri gue di jurang ada teman gue bang. Itu cuman pakai kaos sama celana kolor bang. Itu sepatu udah nggak ada bang, nggak tahu kemana. Itu udah bener, keril juga udah nggak ada bang. Ini dia cuman biasa kaos dia pendek sama celana, cuma lagi duduk bang gini. Dari situ gue tarik bang, gue tarik. Dia masih ya kayak orang gimana sih bang ya, flat, mukanya flat. Dan di situ posisi gue bawa air bang, gue kasih dia minum. Ya gue bacain Al-Fatihah lah, bacain Al-Fatihah. Sadar bang teman gue, sadar. Situ kedinginan, gue kasih jaket gue bang, gue kan pakai 2 jaket lah, gue kasih dia, ini pakai lu. Terus di situ gue mikir bang, udah lah, gue nggak mau tanya terlalu jauh dulu, yang penting dia naik dulu nih sama gue nih. Pas gue nengok bang, pendaki itu udah nggak ada bang di belakang gue. Ya pendaki tadi ngasih unjuk teman gue di situ udah nggak ada bang di belakang gue. Akhirnya di situ gue bilang, gue gendong sama teman gue, bopong lah di sini. Gue bopong ke pos 4. Gue barengan bang turun sama ranger lah, sama warga juga. Ini gimana bisa susah ketemu mas? Tadi saya ketemu pendaki pak. Pendaki tuh ngasih unjuk, nih dia ada di arah pos 3. Itu gue sore bang posisi. Dan di situ akhirnya sore, nah ranger ini sempat ngajakin untuk turun bang, untuk turun. Ayo mas turun mas, karena posisi gue gini bang ya, gue ngeliat temen gue ibaratnya udah bener-bener pucat lah bang, badan gue juga nggak enak kan kalau untuk turun lah. Yaudah pak, nggak apa-apa pak, sih di sini aja pas malam lagi, besok pagi sih baru turun pak. Ayo mas bareng aja mas, kata dia. Saya udah nggak kuat pak, gue bilang. Dia juga nggak bawa tandu lah bang jatuhnya bang. Saya nggak apa-apa, semalam lagi pak di sini pak. Oh yaudah mas, kata dia. Besok saya kesini lagi deh mas, pagi, kata dia, untuk menjemput. Iya pak. Akhirnya di situ bang, gue tidurin temen gue bilang, udah lu istirahat, gue bilang. Gue nggak nanya-nanya dulu bang situ, gue nggak nanya-nanya ke dia, kayak nanya-nanya yang terlalu dalam lah, ngerinya dia down lagi kan. Gue nggak nanya-nanya, gue bilang sama Irfan, udah lu tenang, yang penting udah ketemu. Gue bilang nih, yang penting udah ketemu, alhamdulillah sehat juga dia, udah lu tenang. Temen gue dia bilang, udah sujud syukur bang, alhamdulillah ketemu. Soalnya ibaratnya titipan lah bang, titipan dari kawan gue juga kan, kalau dia kenapa-napa kan tanggung jawab lah bang jatuhnya. Gue bilang udah Pan, lu tenang, yang penting udah ketemu nih anak nih. Gue bilang iya, ya udah
istirahat tadi kita gue bilang, badan gue udah gak enak banget, gue bilang badan gue udah gak enak banget. Dari situ gue istirahat bang, sekitar jam 5 pagi gue bangun bang, gue bilang ayo turun yuk, gue bilang ayo turun, jangan sampai siang banget lah katanya. Udah lumayan terang, gue bangunin dia bang, ayo turun yuk, gue bilang Rul ayo turun. Udah lu tinggalin gue di mari, dia bilang gitu bang, lu tinggalin gue di mari, gue udah bener-bener lemes banget, gak kuat gue, kata dia. Lu gak usah ngomongin aneh-aneh ya, gue bilang deh lu gak usah aneh-aneh, lu titipan teman gue bilang lu titipan teman gue, lu juga tanggung jawab gue sekarang kan di sini. Deh naik bertiga, turun bertiga, gue bilang lu tanggung jawab gue sekarang. Kira di situ gue turun itu sambil bopong dia bang, saking udah lemesnya bang. Gue turun, gue bilang sama Irfan, Pan lu mau jalan duluan, lu jalan duluan, gak apa-apa, lu gak usah nungguin gue, lu jatuh, lu turun aja duluan. Dan gue pagi itu bang, itu yang ranger itu nggak ada naik bang. Gue bilang sebelum dia, deh kita turun duluan aja, gue bilang. Deh gue turun jam 5:30 gue turun bang, tetap temen gue si depan duluan lah bang, udah lu duluan aja, nggak apa-apa, gue bilang, gue berdua nggak apa-apa. Deh lu kalau mau duluan main cepet aja, gue bilang. Deh gue pelan jalan, sampailah gue di base camp, mau sore lah bang mungkin ya, karena kan gue lebih lama lah jalannya, temen gue udah nyampe duluan. Tapi pas nyampe di pos 1 ini, ranger nyamperin gue bang, ngebantu gue juga, ngebantu gotong dia lah gantian. Akhirnya di situ sampai, dan gue ketemu sama salah satu ranger bang, nanya, oh iya mas, kata dia, itu yang masih tadi atas pendaki itu siapa, dengan ciri-cirinya gimana. Jadi dia pakai, tetap pakai jaket, pakai tas lempang, gue bilang. Dan ini teman saya juga aneh pak, gue bilang, dia katanya juga ngobrol sama pendaki asal Semarang. Di situ ranger langsung ngasih unjuk data bang, kan biasanya ada tuh data yang hilang ataupun inilah, dan dia ngasih unjuk bang, fotonya juga dia kasih unjuk, ini bukan mas orangnya, ciri-cirinya. Iya pak, ini pendaki asal Semarang yang sudah menikah setahun lalu mas, setahun lalu mas ini sudah meninggal dan hilang sampai sekarang. Gue kaget banget otomatis, gue sempet diem. Gue bilang dah. Ada salah satu sesepuh lagi lah situ, yang tertua situlah, nyamperin gue lagi, nanya lagi bang, nanya ke gue, itu gimana mas bisa ditemuinya. Akhirnya gue ke rumah dia bang, ke rumah sesepuh itu, teman gue ditanya lah, udah bisa lah dia ngomong. Jadi teman gue bang, katanya dia pas dia kencing, buang air lah, pas dia mau jalan pas sepatu turun, di situ justru dia ngeliat percabangan bang. Nah dia ngambil ke kiri, bang, dia hajar ke kiri, dia ketemu sama, mungkin kata dia apa ya, dia bilang ya, sama satu orang warga, kayak warga lah kata dia. Gue ketemu sama satu orang, kata dia ngajak gue, kata dia bilang, dia ngajak kemana, gue bilang. Jadi kayak gubuk pos bang. Ayo mas, kata dia, mas dari mana mas, ditanya nih teman gue bang, yang si Amrul ini, ditanya dari mana mas, ini pas saya mau turun, mau ketemu teman saya udah nungguin, saya habis buang air. Oh yaudah mas, ini aja dulu, kata dia. Dia di situ, teman gue kayak istirahat lah bang ya, dibilanginnya duduk. Dia bilang, nah orang itu jalan bang, katanya, sebentar ya mas, yang warga ini jalan kata dia, nggak balik bang. Nah temen gue ini udah ngelepas carry lah bang, udah lepas sepatu lah, turun deh bang, kan kayak tangga kayu gitu kan kalau ke situ, kata dia pos panggung lah, dia bilang pos panggung itu. Dia turun dia sempat mau ada kayak kucuran air lah bang, kayak kucuran air gitu kan, kata dia. Kan teman gue ini kan yang Amrul ini dibilang rajin sholat lah bang, dia mau sholat lah. Dari situ dia mau habis ambil wudhu, dia balik bang. Itu kata dia pikirannya udah gelap bang, mata dia udah gelap, di situ udah gelap, kata dia udah nggak sadar. Dan sadar gue temuin itu yang di pos 3, dia baru sadar di situ. Ya udah deh, gue bilang, udah lu tanggung jawab gue sekarang, udah alhamdulillah udah sehat, lu istirahat sebentar, gue pesan tiket, malam kita pulang.
langsung berangkat aja gue bilang ya. Gue bilang langsung berangkat biar lu istirahat di rumah. Gue bilang iya, kata dia. Iya bang. Dari situ, dan yang Amrul ini rumahnya ini nggak beda jauh juga bang dari gue. Jadi cuman kayak beda RT lah bisa dibilang ya, beda RT. Gue balik bang, balik Jakarta bertiga. Bilang 3 hari, itu gue pagi masih ngobrol bang. Gue ngobrol bertiga, ngebahas yang di Merbabu lah waktu itulah. Ngebahas semua, ngobrol. Sehat bang, sehat, masih ngobrol sama gue. Jam 4 sore pulang lah dia nih. Gue balik dulu deh, entar malam ya. Tadi ngopi lagi. Udah, lu balik aja dulu. Gue bilang, yaudah balik aja, bubar. Gue bubar. Jam 8 malam atau jam 9 dapat kabar dia meninggal bang. Gue bilang, dia masih sehat. Gak ada penyakit sama sekali bang. Itu dia sehat. Dari sholatnya juga rajin. Ini tiba-tiba meninggal. Gue entah kuasa Tuhan, entah apa yang di sana lah bang ya. Di situ gue ngerasain kehilangan lagi lah bang. Kehilangan lagi setelah 2 tahun yang lalu ngerasain kehilangan, dan gue ngerasa kehilangan lagi 2 tahun lalu. Gue trauma, dan gue naik Merbabu ini gak pengen nyobain gunung 2 tahun kemudian, gak pengen ada trauma lagi bang. Dan gue ngerasain trauma itu lagi muncul. Di situ gue udah sempet mikir bang, apa gue stop untuk naik lah. Gue bilang, cuman yang nguatin gue teman gue ini bang, yang Irfan. Udahlah, gue bilang, kata dia, udahlah, gimana pun, kata dia, ini hobi men, kata dia. Kuasa Tuhan juga kita nggak ada yang bisa halangin lah, kata dia, kata teman gue. Ya mungkin udah jalannya, kata temen gue kan mungkin udah jalannya juga, dia pergi. Udahlah, ikhlasin. Ya gue mikir gini bang, gue tetap gue ikhlasin, cuman untuk trauma gue bisa balik lagi gitu loh, balik lagi trauma gue tuh, kehilangan teman lagi. Dan situ juga teman gue yang Zul ini datang, yang nitipin dia lah. Itu ceritanya gimana sih bisa kayak gitu, gue ceritain lah, bla bla dari awal gue ceritain. Gue bilang, terus teman gue ngomong yang Zul ini, nah yaudahlah, udah kuasa yang maha kuasa, udah kuasa Tuhan nih deh, kita nggak bisa ngalangin juga kan. Yang penting udah ikhlas sekarang. Yang gue gak habis pikir itu bang, sama gue turun sehat tuh selama 3 hari, sehat bang, ngobrol, ngopi. Pulang dari situ gak ada penyakit lah, sehat. Tiba-tiba gak ada. Yang bikin gue tusuk lagi ya itulah di situ. Itu yang buat gue bilang, ya udahlah. Gue bilang, ya deh, semoga dia tenang aja di sana bang. Nah itu ya teman-teman semua, cerita dari Bang Radit nih. Cerita yang ketiga, yang dimana ada sebuah kejadian seperti ketika pendakian di Gunung Kawi bang ya. Betul bang. Yang dimana ketika mendaki ke Gunung Kawi, temannya hilang dan tidak ditemukan. Iya betul. Kalau sekarang sempat hilang, ditemukan tapi meninggal. Tapi bukan di gunung teman-teman semua, setelah pendakian. Nah, memang rasa saat itu mungkin saya ngebayangin betapa terpukulnya hati gitu kan, betapa pikiran yang tadi udah sedikit melupakan kejadian tersebut di Gunung Kawi 2015, tiba-tiba kejadian lagi, kehilangan teman yang namanya teman-teman semua seperti kayak ada ikatan batin ya bang ya. Nah, mungkin gini bang, sempet nanya nggak ke almarhum kenapa dia pas ketemu itu dia pakai celana kolor dan juga baju yang itu aja tuh? Itu bang yang terakhir dia bilang, gue pokoknya seingat dia tuh masih pakai celana bang, tetap dia pakai celana panjang yang kargonya itu kan, cuma dia lepas sepatu lah mau ngambil rudu. Tiba-tiba pas dia mau terbalik, gelap udah bang semua pikiran dia, udah gelap bang, udah nggak sadar. Nah dia sadar yang ditemuin gue itu bang di pos 3, yang dikasih tahu sama yang pendaki yang udah meninggal ini, yang asal Semarang. Oh, yang abang lihat itu ya? Iya, yang ketemu yang terus dikasih tahu sama pihak PSCAM itu ya? Iya. Nah,
sempet kan abang ngelihat juga tuh pendaki tuh ya, Iya. sendirian juga kan. Nah, itu sama nggak postur tubuhnya atau pakaian yang dipakai gitu bang? Kalau yang pas gue temuin itu bang, justru agak gimana ya bang? Gue nggak ngeliat postur mukanya bang. Kalau untuk jaket ya kita bilang bisa sama lah bang, sama pendaki lah, hitam lah kan. Kalau untuk postur muka dia nunduk bang. Oh jadi nggak kelihatan jelas bang ya? Iya. Oke. Nggak kelihatan jelas. Nah, terus kan sempet turun tuh headlamp yang emergensi ya? Iya. Yang merah. Itu kan pikiran Bang Radit saat itu kalau itu adalah temannya si siapa namanya? Si Amrul ini. Amrul itu. Tapi ketika deketin bapak-bapak ya? Bapak-bapak bang. Bapak. Nah, saat itu sempat ngobrol gak sama si almarhum kalau bapak-bapaknya sama nggak apa yang dilihat pas lampu emergensi itu tuh? Gue nggak sempat ngomongin itu bang. Nggak ngomong itu ya. Yang penting si Amrul ketemu ya? Iya, nggak ngomongin itu bang. Oke. Nah, kejadian tersebut yang Amrul ini ketemu, lokasinya turun berapa meter itu bang? Sampai akhirnya ketemu si lokasi si Amrul. Tepat di pos 3 bang. Tepat banget. Iya. Kan kalau kita kan pos 3 kan agak, kalau misalnya kita naik kan agak kayak gini kan jalannya kan agak naik gitu melimpir. Dia itu ada di sebelah kiri bang. Dan dia lagi diem? Lagi diem. Diem kayak duduk, diri atau? Duduk. Di pohon, senderan? Enggak senderan bang, justru duduk. Oh diem, kayak diem aja gitu? Iya diem aja begini dia. Oh kayak apa ya, ODGJ kali atau apalah ya? Iya di sini. Kayak gitulah kalau kita di pinggir-pinggir jalan gitu ya? Kayak gitu bang. Oke. Nah, saat si Zul ini kan sempat nitipin ya? Iya Si nitipin. Amrul. Nah saat pas jalan mendaki Gunung Merbabu itu sempat ada firasat nggak enak sih bang? Kalau pas firasat nggak enak, nggak ada sih bang. Firasat mulai nggak enak ini yang pas di Pereng Putih. Itu yang pas denger suara langkah kaki bang. Itu di situ udah bener-bener firasat nggak enak bang. Dalam hati dia bilang, tuh kan, coba kita nggak ngedaki malam, nggak mungkin kayak gini. Itu di hati udah ngomong kayak gitu bang. Nggak mungkin kayak gini kalau ngedaki malam. Kita naik malam nih, muncak malam. Udah perasaan udah kayak gitulah bang. Dari situ sampai seterusnya, udah bang, dalam hati itu aja tuh. Oh kepikiran tentang itu aja, kayak gini. Kenapa sih nggak kita nggak naik pagi iya, aja? menyesal ketika naik malam Iya. gitu ya. Kenapa sih gitu? Bukan enak ke pagi gitu ya. Iya. Ya bisa dibilang itu firasat lah ya, Iya, bahwasanya pendakian malam tuh kayak bukannya besok aja lah gitu ya. Karena dari base camp juga ada firasat udah nggak enak bang. Oh. Untuk naik malam. Naik malam saat iya. itu tuh ya. Makanya kan gue udah ngomong sama temen gue nih Irfan, udahlah besok pagi aja kita naik lah. Masih ada waktu istirahat dulu Iya. gitu ya. Tapi Terus ini dia langsung berangkat. malam berangkat. Nah, terus juga ini bukannya kita ngomongin almarhum teman-teman semua, tapi ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua ya bang ya. Nah, jadi sempat dirawat gak sih si almarhum itu ke rumah sakit? Enggak bang. Langsung itu aja meninggal. Iya. Itu sehat bang. Sehat. Oh soalnya kan sempat ketemu dulu ya, ngobrol-ngobrol setelah 3 hari itu ya. Nah itu selama 3 hari itu kita ngobrol terus bang. Bis turun sampai istirahat tuh ngobrol bang. Besoknya tuh kita ngobrol kayak nongkrong lah biasa. Nongkrong, ngobrol. Jam 4 sore bubaran lah bang, kita bang bertiga. Ya udah ntar malam ngobrol lagi Ci. Itu posisi di rumah gue bang. Udah ntar malam lu kesini lagi, ntar malam kita ngopi lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Nyanyi lah, main gitar. Jam 8 malam, jam 9 meninggal bang. Meninggal langsung gitu Langsung. aja. Padahal abis nongkrong itu ya, dan abis turun gunung Iya, ya. dan gue tanya keluarganya itu, jadi dia habis sholat masuk kamar, dipanggil lah sama nyokapnya nih bang. Pas dipanggil nyokapnya, nggak dibuka pintu kamar. Itu pintu kamar nggak dikunci. Pas dibuka, dikira tidur bang. Dibangunin ternyata udah nggak ada almarhum. Oke. Jadi meninggal itu setelah sholat ya. Iya. Ya semoga almarhum khusnul khotimah lah bang ya. Amin, bang. Karena kondisi meninggal juga abis selepas sholat Iya. gitu ya. Nah ini memang teman-teman semua ya di balik itu semua mungkin sudah takdir ilahi lah ya. Iya, bang. Kalau takdir itu kita nggak bisa menolak Nggak lah. bisa menolak bang. Yang mungkin sempat saya jelasin ketika podcast di Gunung Kawi, kita nggak tahu sedetik lagi nanti kita masih ada. Betul. 2 menit lagi, sejam lagi, 3 jam lagi, sehari lagi, atau besok, bulan depan, tahun depan, kan kita nggak ada yang tahu Nggak ada yang gitu tahu, kan. Tapi ya itulah, kematian itu pasti ada. Pasti, gitu Bang. kan. Kalau penyesalan mungkin teman-teman semua ada yang nyesal, ada yang enggak. Tapi kematian udah pasti ada, Udah dan pasti. semua orang pasti ngalamin kematian tersebut Iya. bang ya. Nah
ini juga ada nilai yang bisa kita ambil bahwasannya tadi udah jelaskan oleh Bang Radit, kalau nanti naik gunung lagi milih teman yang benar-benar circle-nya klop ya Bang ya. Bener Bang. Karena lebih nyaman aja Lebih ke nyaman, Bang ya. Bang. Chemistry mungkin Iya. Chemistry atau sih apa sih? Chemistry lah. Chemistry gitu ya. Lebih dapet, klop lah lebih kita. enjoy Lebih gitu ya, lebih tahu satu sama lain. Nah, mungkin si almarhum ini punya riwayat penyakit mungkin Bang. Sempat nanya ke keluarganya atau penyakit asma kah? Dia tuh sehat Bang. Gue sempat nanya, sehat. Oke. Emang dia tuh orangnya sehat. Dari gue naik aja Bang, dibilang gue sama temen gue ini ngerokok. Dia tuh nggak ngerokok Bang. Oh, Dia tuh nggak ngerokok sama sekali. Iya. Dan saat turun gunung itu Dia kan ngerokok juga jatuhnya kayak gimana Bang ya? Dia ngerokok, cuman bukan dibilang jarang ya, kayak nyobain doang lah. bukan perokok aktif Bukan ya. rokok aktif jatuhnya kan. Ya, nyoba. Gimana Iya. sih rasanya nyoba gitu Paling ya? kayak sehari satu, udah. Dia mah tuh orangnya tuh dibilang apa emang ya? Dibilang kayak ngerokok, paling dia cuman udah gue nyobain rokok. Nyobain, terus udah setengah batang dimatiin Bang sama dia. Matiin. Kadang-kadang ngasih ini, udah gitu doang. Oh, rasa penasaran aja ya? Iya. Cuman dia nggak setiap hari Bang, paling cuman kayak lagi pengen dibakar Ya, setengah iseng batang lah, kasih. iseng. Udah nggak nyampe habis gitu dan nggak tiap hari gitu kan. Dia paling cuman nyobain 4 tarikan, 5 tarikan. Udah nih, kasih ke temennya. Iya. Oh. Itu gitu doang Bang orangnya. Oh, baik banget berarti ya. Dibilang baik-baik Bang. Baik banget. Karena pas pendakian dari ibaratnya dari gue perjalanan, terus dari semualah konsumsi lah, itu hampir semua dari dia Bang. Oh, almarhum yang nanggung. Oh, asal mungkin asal gue ikut kali ya. Iya. Ikut naik gunung nih sama lo nih gitu. Oh. Yang penting gue ikut kata dia. Gue sempet bilang Bang, udah kalau perjalanan biar gue aja nih berdua. Gue bilang perjalanan gue aja, kalau logistik baru kita patungan aja. Cuman logistik ini hampir dia Bang justru. Hampir yang lebih dominan. Yang lebih dominan tuh dia Bang, beli logistik. apa, beli Iya. apa. Dia tuh yang semangat buat beli logistik. Iya. Bang, ini beli apaan Bang? Bang, ini beli Apalagi apaan, nih Bang? gitu Iya, ya. nanya Apalagi gitu, perlu Bang. dibeli nih gitu ya. Apalagi nih. Wah, baik banget berarti. Justru gue di situ yang seharusnya kita perjalanan jatuhnya 3 hari lah Bang ya. Itu logistik bisa buat 4 hari Bang. Itu banyak Bang Oh, logistik. karena banyak ya. Jujur Bang, logistik banyak itu. Dan naiknya cuma bertiga. Kan gitu kan. Kalau 10 mah orang oke lah Oke habis. lah, Bang. Ini Nggak masalah. bertiga. Logistik overload lah bahasanya ya. Jadi bisa dipakai buat 4 hari juga bisa gitu. Justru di situ gue bawa, bayangin aja Bang, seharusnya kan gue bawa keril kayak 1 lah cukup lah buat tenda kan. Yang sisanya buat logistik lah, transal kecil. Ini gue bawa keril 2 Bang. Itu 1 keril yang punya dia. Itu buat makanan, buat logistik doang. Itu logistik Satu doang, Bang. perlengkapan, yang tenda-tenda dan Iya, sebagainya. 1 perlengkapan, 1 logistik. Itu di ransel Bang, masih ada lagi logistik yang dibawa Irfan, temen gue. Sampai 2 Di situ, Bang. logistik bertiga sampai bawa 2 full gitu ya, maksudnya full logistik gitu ya. Soalnya yang temen gue yang almarhum ini Bang, demen nyemil orangnya, suka nyemilnya. ngemil. Makanya dia bawa logistik lebih untuk dirinya sendiri yang suka ngemil, takutnya kekurangan banget terus tenaga nggak ada. Berarti kan si almarhum ini kan udah bisa dibilang udah tahu takarannya kalau dia suka ngemil. Makanya dia lebih banyakin cemilan gitu bener. kan. Oh, kan ada juga beberapa orang atau beberapa pendaki ketika naik gunung dia sebenarnya suka ngemil tapi bawa makanan dikit. Yang ada kehabisan gitu kan ya. Oke. Coba kalau dia itu diperbanyak. Malah perbanyak karena di gunung gitu Bang ya. Oke, dan nggak ada warung gitu ya. Kalau warung kayak tongkrongan bodo amat gitu kan. Dia tuh Bang yang paling bener-bener pas gue di pasarnya gitu, Bang ini beli makanan apaan lagi Bang? Bang ini beli cemilannya apaan Bang? Bang beli ini Bang ya. Tadi jalan sendiri, Bang ini Bang buat ntar lagi Bang, kata dia. Wah. Gue bilang, udah cukup kebanyakan, gue bilang. Ini kita berapa hari doang. Udah jangan kebanyakan. Udah Bang, apa ya Bang? Makin banyak nyemil makin enak, kata dia. Kan buat jalan juga Bang nyemil, kata dia. Biar tenaganya mungkin ya. Sambil jalan, sambil nyemil kan enak Bang, kata dia. Oke. Nah, ini balik lagi Bang ke ini. Pas saat pendakian ke Gunung Argopuro, ini sambil flashback ke belakang dikit lah Bang ya. Itu kan berarti
udah ngalamin kejadian merbabu. Iya. Yang ya bisa dibilang temannya meninggal lah ya, tapi bukan saat di gunungnya ya. Iya. Sehabis naik gunung dan Sehabis. bukan karena mistis atau horornya Gunung Merbabu lah ya. Iya. Nah, saat pendakian ke Gunung Argopuro, setelah mendaki Gunung Merbabu, sempat kepikiran nggak sih akan hal yang sebelumnya yang takutnya kejadian lagi? Di situ adalah bang pikiran, namanya baru jelang berapa bulan lah jatuhnya kan ke Oktober. Di situ gue sempat mikir, apa gue naik lagi apa enggak. Cuman saudara gue juga posisi kan yang naik ngajakin ke Argopuro, dia ngajakin lah. Udah mikir tuh bang, udah ada gue mungkin 15 menit mikir tuh di HP, naik apa enggak. Gue bingung mau ngetik nih, tapi gue masih inget kejadian temen gue. Duh gimana ya, gue bilang ya, di pikiran nggak mau ikut nih bang, tapi hati pengennya berangkat. Gue bilang ya udahlah, mau nggak mau berangkat lagi, udah Bismillah. Bilang ya udah, akhirnya gue ikut sama saudara gue itu lah. Yang ke Argopuro itu ya? Iya, yang ke Argopuro. Nah, ini teman-teman semua, cerita dari Bang Radit ini bukan bermaksud Bang Radit atau kita berdua ngomongin almarhum lah bang ya, untuk atau bisa dibilang ngebuka sisi negatifnya pengalaman Bang Radit. Enggak teman-teman semua, tapi Bang Radit menceritakan ini semua untuk apa? Untuk teman-teman semua mengambil sebuah sisi positifnya, mengambil pelajarannya gitu ya, supaya apa? Supaya nggak terulang lagi apa yang dirasakan oleh Bang Radit gitu bang ya. Mungkin bisa dibilang kalau kita cerita, lo jangan ikutin jak gua dah, kayak gitu kan. Jadi kan kita kan belajar dari seorang pengalaman bang ya, pengalaman seorang lah gitu kan. Jangan sampai ketika orang ini punya pengalaman terus kita tiru gitu, tapi kita justru menghindari lah ya, menghindari dan mengambil sisi yang positifnya bang ya, dan buang negatifnya teman-teman semua. Jadi ya kalau cerita pendakian atau cerita pengalaman pendaki banyak 1001 ya, 1001 loh ya. Bener. Ngalamin apa aja walaupun di gunungnya sama, temennya berbeda. Betul. Ya ceritanya berbeda. Ceritanya berbeda. Gunungnya beda, temannya sama, berbeda pula gitu kan. Jadi jangan menyamaratakan cerita gunung ini kan gue udah pernah naik gunung ini. Karena kita naik gunung hari ini terus besok kita naik gunung lagi, itu beda lagi ceritanya gitu kan. Jadi yang tadi 1001 cerita bang ya. Oke. Apa yang dirasain beda. Iya pasti. Dan kita semua yang nonton juga berdoa supaya almarhum Amrul bang ya. Iya. Agar diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, oke bang, sebelum ditutup videonya nih bang, mungkin Bang Radit sekali lagi dong bang, punya pesan nggak sih bang untuk teman-teman semua nih bang? Ya, pesan gue itu sih bang, pokoknya kalau naik gunung, kalau temen lu udah ngerasain yang paling lu lihat nih, temen lu udah ada hal aneh lah, mendingan cepet-cepet lo ajak turun, jangan berlanjut. Yang ditakutkan bang, itu terjadi. Mendingan jaga temennya dulu. Itu aja sih bang. Berarti pirasat bang ya? Iya. Kalau kita punya pirasat yang gak enak gitu kan, ya lebih baik kita ajak turun, balik kanan lah gitu. Apalagi kalau udah ngeliat temen yang udah aneh lah bang. Aneh ya, itu tanda-tanda. Kita harus prioritasin tuh, jangan cuma naik gunung tapi kita ngeliat sikap teman-teman kita. Takutnya ada beberapa yang ya kita bisa dibilang oh itu kecapean, tapi di sisi lain kan beda gitu kan. Jadi puncak gunung kan nggak kemana teman-teman semua. Kalau misalnya gagal lah di hari itu ya bisa besok, bisa bulan depan, tahun depan, berapa puluh tahun depan gitu kan. Yang penting kita masih punya niatan lagi untuk mendaki gunung itu bang ya. Nah itu ya teman-teman semua, dan ingat cerita dari Bang Radit ini bukan untuk takut-takutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, terima kasih banyak lagi bang ya. Alhamdulillah. Bungkus.